Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa ahlus sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian Ahad subuh di Warkop Ero-Ero yang semoga dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis iman, dalam amal soleh yang ternyata pekan lalu tidak ada kajian. Kayaknya ada miss ini. Ada miss Pak Ansar atau bagaimana? Ada mancing, Ustaz. Pergi mancing? Oh iya. Masih ada ikan? Dan udah sampai di rumah aku ikannya Pak. Jadi tak tahu. Belum dibawa. Oh iya. Nanti ada Pak, nanti jam 7 di rumah itu saya tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mungkin karena ada miskomunikasi pertemuan kemarin, mudah-mudahan kuenya kemarin belum jadi, belum dibikin, jadi ya kemudian kita tidak masuk. Alhamdulillah pada subuh hari ini saya bersyukur, khususnya saya pribadi, karena bertemu lagi kemudian dalam rangka mengaji Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah bilang kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Kata Nabi, setiap manusia itu akan memasuki waktu pagi. Kayak kita ini kita memasuki waktu pagi, dan setiap jiwa akan menjual dirinya, famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membuat dirinya merdeka, bebas, dan ada yang membuat dirinya celaka. Orang yang membuat dirinya terbebas ini adalah kebiasaannya orang beriman. Bangun tidur, langsung berwudu, melaksanakan sholat. Sudah melaksanakan sholat, cari aktivitas-aktivitas yang mendatangkan pahala. Di antaranya kajian ilmu seperti ini. Nah, ini contoh aktivitas yang membebaskan kita. Jadi kita merdeka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan tak yang Allah utus di muka bumi ini sebagai penutup para nabi dan para rasul, yang risalah yang beliau bawa adalah risalah yang sempurna. Jadi kalau ada yang mencari kesempurnaan agama di luar dari Islam, maka bisa dipastikan tidak akan dapat. Tetapi siapa yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan ridha Allah, maka hendaknya mengikuti ajaran Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah dibuka Pak ya? Sudah? Dengan bismillah? Sudah ya? Baik. Pada pertemuan subuh hari ini, saya mau ikut-ikut kayak Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi itu materinya Pak, seringnya kajian tafsir, ya. Adapun Ustadz Fajar seringnya fikih, kajian hadis, kajian fikih. Nah, kalau saya yang mana yang aku rasa itu lagi kuikuti. Tapi untuk subuh hari ini saya mau singgung bagaimana mau kalian diri bagaimana toh kalau bawa kajian tafsir Kak, gitu ya. Meskipun tidak sebaik Ustadz Nuril Hanafi karena beliau memang basicnya di tafsir Al-Quran, tapi tidak apa-apa, kita coba sama-sama. Kemudian kita mengambil surat Qasas ayat 22, 23, 24, 25, 26, 27, tapi pendek-pendek Pak. Jadi di surat Qasas ini, enak berdiri, nanti kalau capek saya duduk lagi. Silakan masuk, masih ada kursi Pak. Enak toh kalau duduk itu yang ngantuk-ngantuk kan bisa sembunyi di punggungnya orang. Tapi kalau begini kan dilihat yang mana mengantuk.
Ya, tapi insya Allah tidak ada yang mengantuk ini, semangat sih. Ya. Di dalam surat Qasas itu menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salam mulai dari awal sampai beliau kabur dari Mesir. Sampai nanti beliau memasuki kota namanya kota Madian. Jadi kenapa Nabi Musa kemudian meninggalkan Mesir? Karena Nabi Musa alaihi salam, Pak, seorang nabi yang kekuatannya di atas rata-rata. Kenapa saya bilang kekuatannya di atas rata-rata? Karena kalau kita mungkin pukul orang, nah berapa kali pukul itu baru pingsan itu orang. Tapi kalau Nabi Musa alaihi salam, nah tampeleng satu kali itu orang, tak mati itu orang nah tampeleng. Kuat sekali entong. Jadi kasusnya di Mesir itu ada dua orang yang berseteru, berkelahi, kemudian Nabi Musa mendekat di situ karena Nabi bilang, ini dari dari satu kampungku ini. Kemudian tampeleng itu lawannya, tak mati. Kemudian di awal ayat 20-an surat Qasas, kemudian orang-orang memberikan nasihat ke Nabi Musa. Musa, tadi tuh kulihat itu Pak RTK, Pak RW, Pak Lurah itu berkumpul semuanya. Mereka merencanakan bagaimana supaya bisa kena tangkap. Jadi saranku Musa, keluar kau dari ini kampung. Karena kapannya tidak keluar dari ini kampung, nanti kamu akan ditangkap. Dan tahu itu siapa bosnya itu Pak Lurah? Fir'aun. Tahu bagaimana siksanya Fir'aun yang sangat keras. Makanya Nabi Musa kemudian akhirnya memutuskan keluar dari Mesir. Kemudian dia menuju satu kampung, satu kota bernama kota Madian. Ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 22 Allah berfirman, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawaa. Jadi sebelum Nabi Musa masuk ke kota Madian, Pak, Momi kira-kira di depan itu sudah kota Madian, dia langsung berdoa lagi. Apa doanya? Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan aku jalan yang benar. Ada dua poin dari ayat ini. Yang pertama, kita melihat Nabi Musa itu sekuat apapun dia, yang satu kali tampeleng mati lawannya, tapi selalu menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Sering berdoa. Maka kalimatnya sini, Pak, dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Berdoa lagi. Artinya sebelumnya sudah berdoa, dia berdoa lagi. Jadi Nabi Musa itu sekuat apapun beliau, sering menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Bagaimana dengan kita yang memang lemah nih. Nah, biar ngantuk saja kita susah payah lawan nih. Nah, lemahnya kita bagaimana? Apa doanya Nabi Musa? Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan aku jalan yang benar. Jadi Nabi Musa ini merasa doa salah Kak memang, tapi bagaimana tidak bisa naukur di kekuatannya. Tidak tahu ternyata kalau bisa sampai mati itu orang yang tampeleng. Kemudian beliau menunjukkan mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan aku jalan yang benar. Artinya meskipun kita berbuat salah Pak, Bu, selalu meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang benar setelah kita melakukan kesalahan. Jangan kita bilang tak kalah nih. Tak kalah misalkan sudah kayak tak kalah dikenal sebagai pembunuh, atau tak kalah bilang kebetulan minum Kak, baru kemudian dilihat Kak, tak kalah ditoma deh, sudah nih, ayo putar lagi tuh botol. Enggak boleh begitu. Apa yang kita lakukan? Berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Nah, di ayat ke-23 surat Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qala ta'ala naski hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Jadi begitu Pak, Nabi Musa masuk kota Madian, dia sudah masuk di situ. Dia
pertama yang dia temukan adalah tempat orang berkumpul mengambil air. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Jadi Nabi Musa pertama masuk di kota Madian, dapati orang-orang berkumpul di sumber air, mau nak kasih minum hewan ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Jadi di antara orang yang berkumpul mau nak kasih minum itu hewan ternaknya, ada 2 perempuan di belakang, Pak, nah halangi itu hewan ternaknya supaya tidak ikut minum di sana. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada 2 perempuan ini, ma khotbukuma, apa maksudmu tak tahan itu hewan ternak tak supaya tidak ikut minum? Maka perempuan ini menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Nabi Musa datang, kemudian orang kasih minum ternak berkumpul nih, bayangkan berusaha berlomba-lomba kita duluan kasih minum hewan ternak, tapi ada 2 perempuan, Pak, dia nak kasih lewat semua dulu itu orang, nah tahan ternaknya supaya tidak gabung. Dari sini mengajarkan bagaimana seharusnya interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan. Silakan, Pak. Ada kanan, ada kiri. Ya, Pak. Bagaimana interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan? Maka apa yang harus dilakukan? Jangan berdesak-desakan. Kalau di situ ada laki-laki, ada perempuan, tahu bilang, jangan nanti saya, lebih baik mengalah daripada berdesak-desakan. Maka 2 putri Syekh Madian ini mengajarkan kepada kita lebih baik mengalah daripada berdesak-desakan sama laki-laki di sana. Begitu juga laki-laki yang kira berkumpul orang, tercampur, gabung kah juga, keliru itu. Yang benar adalah nanti pilih, jangan sampai nanti tidak sengaja tersenggol atau bersentuhan karena bukan mahramku. Nah, ini mengajarkan kita interaksi. Makanya benar kalau misalkan pengajian Pak, Bu, dipisah nih, laki-laki di mana, ibu-ibu di mana, atau nanti bisa jadi ya cocok paling sini, Pak, daripada laki-laki sini, ibu-ibu di sini, dari perhatikan ustadznya di sini, ya kan, antara 2 Ji, antara mengantuk, tapi tidak ada mengantuk, kan berhadapan. Nah, itu bagaimana interaksi kita dijaga dalam Islam supaya jangan sampai berdesak-desakan. Tetapi kemudian Nabi Musa bertanya kepada putri Madian, ma khotbukuma, apa kita kerjakan di sini? Langsung 2 putri Madian bilang, mau kasih minum hewan ternakku tapi belum bisa karena berdesak-desakan orang di depan. Nah, kemudian coba kita lihat, Nabi Musa akan bertanya apa setelah ini? Lalu orang akan bertanya, normalnya bilang, nah kenapa memang ada di tempat begini? Nah ini menggembala ternak, tugas kerjanya laki-laki. Tapi sebelum bertanya begitu Nabi Musa, Syekh Putri Madian bilang, wa abuna syaikhun kabir, tua mi oher di rumah jadi tidak bisa menggembala kambing. Jadi sebelum bertanya orang dikasih memang penjelasan, Nabi Musa tidak bertanya lagi. Dijawab memang dikasih penjelasan, jadi jangan sepotong-sepotong. Jadi akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita kemudian melihat, oh ternyata ada pelik juga perempuan yang kemudian keluar bekerja, yang kemudian selama ini kita tahu bahwa perempuan itu sebaiknya di rumah. Lalu bagaimana kemudian ketika ada kasus memang seorang perempuan dibutuhkan keluar rumah untuk melakukan pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, maka silakan. Tapi aturannya tadi di tempat kerja jangan kemudian enggak ada orang di ruangan berdua sama lawan jenis, enggak boleh. Atau kemudian bercampur aduk seleluasa baku bonceng, jangan. Boleh Pak, boleh Bu, kalau misalkan ada ibu-ibu yang kemudian mau media apa Pak Ustadz, dibutuhkan sekali ini pengajar TK, silakan keluar dari rumah pergi mengajar. Ustadz butuh sekali ini tenaga kesehatan, silakan pergi, dibutuhkan.
Sebagaimana ini dibutuhkan dua putri Syekh Madian keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena sakit kodong bapaknya tua di rumah. Nah, tidak bisa naurus saja dirinya susah, apalagi naurus kambing-kambingnya. Paham ya? Jadi silakan. Di ayat 24, fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi karena Nabi Musa Nataumi bilang, oh kodong ini sebenarnya tidak mau menggembala, tapi karena orang tuanya di rumah tua, tidak bisa menggembala, mau tidak mau dua perempuan ini yang kasih keluar itu kambing-kambing carikan makan. Tapi pas mau pulang kemudian dikasih singgah dulu minum, dia tidak bisa berdesakan karena banyak laki-laki di sana. Apa yang dilakukan laki-laki yang baik, Pak? Bu? Ngambil kambingnya. Baik sekali itu laki-laki, Pak. Yang dia lakukan adalah membantu orang yang kesusahan. Yang Ki bilang, oh karena cantik dia jadi kubantu. Tidak. Poinnya adalah membantu yang kesusahan. Dalam kasus ini siapa yang kesusahan? Dua putri Syekh Madian. Kesusahan kodong bantu. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang berdesak-desakan mengambil air dari sumber air tersebut? Karena ternyata di situ ada batu besar. Dalam tafsirnya, di situ ada batu besar yang menghalangi air itu sampai tidak keluar dengan banyak. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa mengangkat batu yang besar itu, yang dalam tafsirnya seharusnya batu besar ini bisanya cuma diangkat 5-10 orang. Tapi kan Nabi Musa ini orang kuat, satu kali tampeleng mati. Nangka sendiri itu batu, Pak, baru nak kasih pindah. Jadi semakin banyak air keluar. Dan kemudian nambil mie kambingnya, hewan ternaknya ini perempuan, nak kasih minum. Apa yang dilakukan Nabi Musa setelah itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku. Lihat kipak. Sekuat-kuatnya Nabi Musa selalu menunjukkan kelemahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa membutuhkan Allah dan hanya Allah yang bisa menolongnya. Maka keliru kalau hari ini ada orang yang dia ternyata tidak kuat-kuat sekali, tetapi di hadapan Allah dia menunjukkan kekuatan, kesombongan. Nah, itu keliru. Nabi Musa sekuat-kuatnya Nabi, sudah paling kuat nih Nabi nih, tapi ketika dia berdoa selalu menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran keduanya, Pak, Bu, mari kita mengiringi setiap usaha yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Ki, Nabi Musa bantu orang. Secara logika, kalau sudah Ki bantu orang, biasanya apalagi bantuan itu bantuan besar, pasti nak balas, Ki. Sesederhana apapun balasannya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Apakah berharap sama balasan manusia? Tidak. Yang Nabi Musa lakukan adalah dia sudah bantu manusia, bekerja, kembali sama Allah, adukan, ya Allah, memerlukan sekali Kak kebaikan dari Engkau. Terserah nanti caranya Allah kasih kebaikannya seperti apa. Apakah lewat manusia yang dibantu atau dari orang lain? Kan kita kadang bantu orang kemudian enggak bilang terima kasih atau enggak bilang terima kasih, kita bilang, nah, beratnya itu sudah kubantu nak, tidak ada bang, kasih Ki, gitu. Itu karena kita masih berharap sama manusia. Nah, keliru itu. Lalu bagaimana kalau manusia itu tidak memberikan apa yang kita harapkan? Yang kita dapatkan adalah kecewa. Itu sebenarnya manusia yang membuat dirinya kecewa adalah dirinya sendiri.
Kapan kecewa datang? Ketika kita memberikan harapan terhadap sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu itu. Akhirnya kecewa. Makanya minta sama Allah terus. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba. Apalagi hamba yang dia sayang. Nah, itu surat Qasas ayat 24. Iringi setiap usaha tak dengan doa. Kita mau berangkat bekerja, Pak, Bu, berdoa, ya Allah, selamatkan saya dalam perjalanan menuju tempat kerjaku, dan berkahilah setiap pekerjaan yang saya kerjakan, dan berikan rezeki yang baik dari pekerjaan tersebut. Berdoa, Ki. Sampai di tempat kerja, bekerja dengan baik. Pulang, Ki, berdoa, ya Allah, hari ini saya sudah bekerja dengan baik, adapun hasilnya saya serahkan semua dengan Engkau, kepada Engkau. Enak, Pak. Sehingga ketika di tempat kerja, Ki, tidak berpikir nih itu bilang, bagaimana ini supaya dapat untung banyak, di meskipun caranya salah. Tidak berpikir nih, kenapa? Karena sampai dari rumah sudah niatkan nih, ya Allah, berkahi pekerjaanku dan berikan rezeki yang baik dari pekerjaan tersebut. Masa kesana kemudian lari salah, Ki. Ini yang diajarkan Nabi Musa kepada kita. Banyak-banyak berdoa, karena berdoa menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa baru tinggalkan Mesir, masuk Madian, apa? Berdoa. Kemudian sudah menyelesaikan pekerjaan, seharusnya idealnya mungkin itu perempuan bilang, tunggu nanti ku kasih hadiah. Bayangkan ini, nah bantu kasih minum ternakku, udah capek-capek mak. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Tetap meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di ayat 25-nya menarik, Pak, Bu. Faja'athu ihdahuma tamshi 'alal istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Kemudian setelah tadi peristiwa, makasih bantu itu dua anaknya Syekh Madian kasih minum hewan ternaknya, selesai dia kembali ke bawah pohon, Pak. Nabi Musa kan tidak punya tujuan, tidak ada keluarganya di sini. Kemudian dia pergi di bawah pohon berdoa tadi. Kemudian berlalu waktu, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari dua perempuan itu sambil berjalan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, Syekh Madian itu dalam tafsirnya Nabi Syuaib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, maka Nabi Syuaib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Ini menarik. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari dua putri Madian itu yang berjalan malu-malu. Dalam tafsirnya, bagaimana seorang perempuan yang jalan, yang sambil jalan, sambil menunjukkan bahwa dia malu. Dia menunduk, dan dalam anunya itu mungkin kalau ada kain tuh, kasih begini itu anunya. Nah, agak tutup kayak kalau mungkin kayak sorban baju itu, kasihan begini, baru datang mendatangi Nabi Musa, mendatangi sambil malu-malu itu. Cuman mau dia apa? Karena nasuruh apa aku panggil, jadi kulakukan. Tapi sambil malu-malu. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, idealnya seorang wanita itu ketika dia berjalan, ini tadi kan judulnya apa, Pak Batir? Laki-laki paling utama dan perempuan yang paling baik, ya. Nah, bagaimana supaya menjadi perempuan dan laki-laki semakin baik dan semakin utama. Perempuan yang baik ketika dia berjalan adalah bagaimana sebisa mungkin dia tidak menjadi pusat perhatian. Jangan kemudian wah ada laki-laki sana deh, dia kenal jalan ke di tengah-tengahnya itu laki-laki sana. Ya, kemudian laki-laki semua melihat dia. Itu perempuan yang tidak ada malunya. Apalagi melenggok-lenggok, pakai parfum lagi wangi sekali kayak parfum tumpah pakai. Nah, ini repot. Nah, sebisa mungkin jangan menarik perhatian, atau kalau misalkan ada orang yang bisa lihat, jangan sampai bisa kita lihat sempurna
apalagi wajah tutup ki, atau jalan tunduk, sehingga walaupun lihat ki orang tidak sempurna lihat ki, sehingga ketika jalan ki ini modal tak rasa malu. Kapannya rasa malu itu hilang dari seorang wanita, maka dia akan berbuat semena-mena. Dan maka orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, sejak kecil ajarkan anak tak rasa malu, baik laki-laki maupun perempuan. Lebih besar lagi, ajarkan rasa malu terhadap perempuan. Kenapa orang tidak menutup auratnya? Kemudian pakai celana yang sangat pendek, baju yang sangat seksi, karena tidak malu. Sengaja. Karena tidak dididik dari kecil untuk menanamkan rasa malu yang besar. Nah, ini. Jadi, poin pertamanya bahwa malu itu adalah mahkota seorang perempuan. Kapannya mahkota itu masih ada dalam diri seorang perempuan, ada di atas kepalanya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi kapannya mahkota itu kemudian sudah tidak napake, tinggalkan, kita lihat, saya jam 2 malam itu karena pergi jemput orang di pelabuhan, kuliah di semua itu di Jalan Nusantara, tidak ada malunya. Ya, tak panggil Kak, cuma tundukkan pandanganku Pak. Tak panggil Ki, singgah yang sebelah mana itu Pak? Yang kiri ya? Pantai Losari. Pantura. Ya. Apa itu? Pantai Losari Nusantara. Allah. Sebetulnya Pantura itu jalur di sana Jawa Timur itu. Luas toh pengetahuannya Pak biar. Kemudian yang kedua, di sini diajarkan kita kalau berbicara Ki, sampaikan dengan jelas. Jangan sepotong-sepotong dan jangan berbicara sesuatu yang multitafsir. Bisa tafsirkan sembarang orang. Mari kita belajar bagaimana berbicara yang baik dari Putri Madian. Apa yang dia katakan ketika bertemu sama Nabi Musa, Pak? Bu? Dia mengatakan, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak hewan kami. Jelas. Tapi anak muda, nak panggil Ki bapakku karena mau kena kasih hadiah, karena kemarin sudah Ki bantu Kak kasih minum hewan ternakku. Clear. Laki-laki lalai kalau bertanya lagi. Nah jelas ini. Kalau misalkan kecuali perempuan ini bilang, tabe, nak panggil Ki bapakku. Nabi Musa bilang, kenapa Kak bapak tak? Kan bertanya lagi. Sehingga kesempatan setan untuk menggoda dalam interaksi cakap-cakap itu, percakapan itu lebih mudah masuk. Tapi untuk menutup setan supaya tidak menggoda, kalau bisa satu kali ucapan, nah paham itu lawan jenis tak. Atau Jangki bilang, tabe ke rumah Ki. Nabi Musa laki-laki anak muda panggil ke rumah perempuan cantik lagi. Ada apa ini? Tidak mau kadek. Padahal bagus tujuannya, dipanggil sama bapaknya. Maka Syekh Putri Madian ajarkan Ki bagaimana berbicara yang baik. Sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian jangan sampai ada multitafsir. Jangan sampai ada. Jadi caranya, tabe nak panggil Ki bapakku. Mau Ki nak kasih balasan atas bantuan tak kemarin sudah Ki kasih minum hewan ternakku. Clear Pak? Jangan sepotong-sepotong atau chat Ki mungkin assalamualaikum, lawan jenis kita chat, nanti bina jawab waalaikumsalam, baru kan ya bagaimana kabar tak kalau langsung mau bilangnya apa keperluanmu. Iya kan, karena memang kabarnya assalamualaikum, bagaimana kabar tak, iya kebetulan sakit nih, iya lagi batu-batu kain, kodong banyak-banyak minum air putih ya, sudah setan itu sudah bilang ini mangsa ini. Nah, jadi itu tadi, najarkan ke Syekh Putri Madian bagaimana berbicara dengan lawan jenis supaya sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya, jangan ada multitafsir. Setelah itu selesai. Paham ya? Ya? Kecuali surprise.
penasaran. Tetapi kalau Putri Madian kasih surprise Nabi Musa, nah siapa orang lain itu Pak? Ya, kecuali kalau mungkin teman kantor, ya sudah, ada teman kantor perempuan, biar perempuan yang sampaikan ke dia. Bilang, masukin dulu ruangan nih, ada sini bantu Kak dulu. Padahal ada surprise di situ. Oke, cocok. Kalau laki-laki, sini masuk ke dulu ruangan, ada repot Pak. Nah, itu jadi lawan jenis kepada lawan jenis langsung kasih anu saja, atau bilang tabe ada Pak Haji atau mau Kak berbicara. Kalau bilang iya tidak ada, ya sudah selesai. Atau jangan bilang assalamualaikum apa, jangan. Ya, poinnya bicara sejelas-jelasnya, sampaikan tujuannya apa, sudah. Ya. Ketika Nabi Musa sudah mengikuti Syekh Putri Madian datang ke rumahnya, kemudian sampai Nabi Musa ketemu sama Syekh Madian. Syekh Madian ini, bapaknya ini perempuan. Ketika Nabi Musa cerita kasusnya seperti apa, kenapa bisa sampai di kota Madian, Syekh Madian atau Nabi Syuaib ini mengatakan, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Anak muda, jangan kau takut. Kamu sekarang sudah jauh dari kezaliman, sudah selamat dari kezaliman. Kezalimannya Fir'aun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita melihat ayah yang baik adalah ayah yang memastikan rasa aman kepada anak-anaknya. Segenting apapun masalahnya. Ayah yang baik adalah yang selalu bisa menenangkan anaknya, keluarganya, sedarurat apapun masalahnya. Kurang darurat apa, kurang besar masalah apa Nabi Musa? Bunuh orang. Tapi seorang bapak yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib, dia mengatakan, la takhaf, yang kita takut anak muda, najauta minal qaumil zalimin. Selamat, mau aman kok di sini, aman. Begitu juga kita Pak, kalau kita kemudian mendapati anak tak sesalah apapun dia, jangan khawatir, nanti bapak yang selesaikan. Ayah bapak bantu ki. Atau bilang, nah selesaikan masalah tak, nanti ayah dukung ki dari belakang, bapak dukung ki dari belakang. Bukan marah-marahi, bukan, nah aja mau 7 tahun penjara itu nah. Langsung dikasih takut-takut. Padahal dia melakukan kesalahan yang mungkin bisa jadi tidak sampai jadi penjara orang. Tapi karena kita tidak punya karakter memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak tak, kita bilang, bapaknya galak itu, tungguin ada tanya kok, ikut campur kak saya, kau selesaikan sendiri urusanmu. Padahal kita bisa memberikan rasa aman sambil kemudian nanti ketika sudah lewat waktunya kasih nasihat. Nah, jangan diulangi seperti itu memalukan, itu dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Kemudian di ayat ya terakhir Mei. Baik, tidak terasa tong kalau cerita gitu. Nah, ini poinnya, ini menarik. Ini kalau dalam lagu itu ada istilah ref. Ini refnya ini. Dari kisah ini, potongan kisah ini. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wah, luar biasa. Jadi Nabi bilang, ini salah satu putri Madian, Syekh Madian, dia bilang, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja tak, karyawan tak. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan terpercaya. Ya duduk dulu. Masih ada itu kursi yang tertumpuk Pak, kursi besi. Sudah ya. Orang yang paling, jadi ini ada tadi judulnya lelaki yang paling utama. Diambil dari surat Qasas ayat 26 ini. Ketika putri Syekh Madian bilang, Pak, cocok ki kalau cari ki pekerja yang karakternya minimal ada 2. Apa? Yang pertama al-qawi, kuat, yang kedua al-amin, amanah. Ini bahasa lainnya dari seorang perempuan kepada bapaknya, Pak, jadikan kita itu anak muda sebagai pekerja tak.
Karena kan perempuan pemalu bicara terus terang, kadang pantul-pantul padahal tujuannya Pak, jadi kan kita bekerja kuat dan amanah itu. Jadi kalau kita mau cari pekerja, karyawan, ini tuntunan bahwa cari minimal karakternya dua ini. Orang yang kuat, yang memang etos kerjanya bagus, kemudian yang kedua dia amanah, jujur. Kapannya sudah terpenuhi ini, sudah tidak terpenuh, tidak diperlukan lagi berpenampilan menarik, bisa berkomunikasi, minimal usia 40 tahun, maksimal usia 40 tahun, minimal lulusan D3, tidak diperlukan lagi itu. Yang penting kita cari al-qawi al-amin. Ya, ini jangan dihilangkan ini ketika kita seleksi karyawan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Putri Syekh Madian. Tapi pertanyaannya, dari mana ini Putri Syekh Madian bisa melihat ada al-qawiyu al-amin di dalam dirinya ini anak muda? Pertama, yang dia bantu. Tapi pertama ada satu rahasia perempuan Pak. Ini kus tahu ini. Tapi karena ada ibu-ibu jadi biar minta tahu juga apa. Tapi ini rahasia apa ini? Saya mau duduk berdiri situ menghadap sini. Tapi tetap kita dengar. Jadi awalnya perempuan itu diam-diam. Kalau kita kan diam-diam ngantuk. Kalau perempuan itu diam-diam memperhatikan, menilai. Menilai ini, iya menilai, dia menilai. Nah jangan sampai juga saya berdiri di sini dan nilai kan juga itu Ustaz. Nah, apa enggak capek itu berdiri? Bisa jadi begitu. Diam-diam menilai. Jadi jangan kemudian merasa bilang, enggak perhatikan keliru Ki. Mau usianya yang muda mau tua, nah perhatikan Ki. Tapi kesalahan kita adalah ketika, jadi kalau misalkan perhatikan Ki, enggak salah Ki. Tapi kesalahan kita adalah merespon perhatian itu. Rusak barang-barang. Ketika direspon nih, nah kasih, perhatikan Ki. Kemudian kita lihat, langsung kita respon, kasih, sudah, rusak ini. Tetapi, ya kalau memang tujuannya baik. Kalau janda baru kita duda, ya selesai. Gas, ya. Alhamdulillah makan kambing lagi orang. Makan mengacara lagi orang. Nah, jangan kirespon. Nah itu diam-diam memperhatikan. Nah yang dilakukan oleh Putri Syekh Madian, putrinya Nabi Syuaib, ya adalah diam-diam memperhatikan Nabi Musa. Kenapa bisa ada kesimpulan Nabi Musa anak muda ini lelaki yang kuat? Kasusnya tadi pas bantu kasih minum air, kemudian angkat itu batu yang seharusnya 5 atau 10 orang angkat satu batu besar itu, tapi Nabi Musa sendiri angkat itu. Maka dia kasih kesimpulan, laki perkasa ini, laki kuat. Ini ketika kita berbicara kuat, saya mau biarkan ini perluas lagi kuat, tetapi sudah terang nih Pak, ada matahari. Jadi kuat itu kalau dalam urusan pekerjaan kuat, bagus pekerjaannya. Dalam urusan rumah tangga kuat, pokoknya hal-hal yang sederhana, kalau bisa jangan orang lain masuk di rumah tangga. Kalau cuma urusan ganti lampu, mati lampu tak, kok bisa usahakan jangan orang lain ganti. Atau ada air pipa kemudian pecah atau lepas, kalau bisa jangan orang lain. Kalau bisa, jadi ini modal dasarnya laki-laki sebenarnya. Masa pipa lepas saja kemudian panggil lagi tukang untuk pasangi? Harus lagi siap-siap karena laki-laki mau masuk dalam rumah tangga. Nah ini ya, laki-laki pertama. Jadi Syekh Putri Madian bilang, laki-laki kuat ini. Kemudian yang kedua, lelaki amanah. Ini menarik. Belum kita tahu jawabannya ini. Kenapa putrinya Nabi Syuaib, Syekh Madian, itu bisa menilai Nabi Musa ini laki amanah yang dapat dipercaya? Gimana jawabannya? Dalam tafsirnya Pak, dalam surat Qasas ayat 26. Panggil ke rumah datang. Panggil ke rumah datang. Saya juga kalau lapar Kak, kita panggil Pak, datang Kak juga. Nah, dipanggil ke rumah datang, tetapi bukan karena dipanggilnya. Ketika proses pemanggilannya, ketika tadi Putri Syekh Madian bilang, nah panggil Ki bapakku datang ke rumah, mau kita kasih balasan karena sudah Ki bantu Kak kemarin kasih minum hewan ternakku. Nah, Nabi Musa itu kan ikut pulang sama Syekh Putri Madian. Tetapi ini yang menarik Pak. Kemudian di sini jadi satu penilaian.
Ketika mereka berjalan, kan berdua. Yang manggil kan salah satu dari dua putri Madian. Artinya mereka jalan berdua. Yang dilakukan Nabi Musa adalah bilang, oh iya, jalan ini ikuti. Tidak. Tapi Nabi Musa bilang, biarkan saya jalan di depan, kita jalan di belakangku. Nanti kalau memang waktunya belok kanan, kasih saja kode, bilang belok kanan, ini di perempatan depan. Jadi Nabi Musa tidak bilang, duluan saya di belakang, tak. Ternyata dari satu potong kejadian ini, kemudian perempuan beriman ini, kemudian dia bilang, orang bisa dipercaya ini. Repot memang Pak, tanya ke laki-laki Pak, jujur Ki. Oh tidak ada Pak, Amir tidak datang. Sakit. Oh kurang sehat. Pikir kurang ketiduran di sana. Tidak juga? Ada tadi ya, saya lihat tadi ada. Saya mau puji bilang kalau Pak Amir nanti datang ke sini mau puji kacamatanya karena warna merah sekali itu, cakep. Cuma ternyata tidak datang ke kodong. Nah, sampai mana tadi? Kemudian perempuan itu jalan di belakang, Nabi Musa di depan. Bayangkan Pak, jalan di belakangnya perempuan. Muda wangi, pakaiannya tidak besar. Silakan tundukkan pandangan, tapi susah sekali kita tundukkan pandangan tak. Iya, mungkin tundukkan pandangan begini bisa kita, tapi bisa kita lolos yang betul-betul tundukkan pandangan tidak kita lihat itu di depan tak. Nah urusan mata saja tidak bisa kita pandang, tidak bisa kita jaga dengan baik, apalagi kalau mungkin urusan yang besar selain itu. Jadi apa anunya Nabi Musa? Kalau begitu ayo ke rumah kami, oke, tapi di belakang kita jalan. Kan nanti ada itu orang alasannya hari ini. Nah kan yang tahu jalan itu perempuan Pak Ustadz. Jadi biar di depan tidak bisa jadi kode nanti. Di belakang jalan di belakang. Nanti kalau memang waktunya belok, kasih kami belok di kanan, belok di perempatan depan belok kanan ki. Oke. Tapi rumahku itu yang pagarnya warna hitam. Tapi itu bapakku yang kumisnya panjang depan. Itu yang rumahku yang dan lain sebagainya. Bisa toh? Jadi tidak ada alasan bilang biar di depan Ustadz. Kalau laki-laki lale ya mungkin bilang aja biar di depan, cocok di depan, cuci mata. Naudzubillah. Sekarang begitu ya. Gitu nih. Karena memang kita jauh dari karakternya Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir ya. Jadi tadi mengambil kesimpulan qawiyul amin. Kenapa mengambil kesimpulan qawi? Karena memang dia kuat. Amin kenapa? Karena terpercaya tadi. Terpercaya ya sudah Nabi Musa juga ketika sudah bantu angkat itu batu, kemudian kasih minum itu ternaknya ini perempuan, sudah selesai tugasnya, pergi di bawah pohon dia menghindar karena selesai tugasku. Tidak bilang, kasih minum sudah bantu, kasih minum, nomor WA dulu, atau siapa tahu nanti butuh lagi bantuan, ada seperti itu. Nabi Musa tidak seperti itu. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat terakhir, Qasas 27. Ini happy ending Pak. Ada cerita itu happy ending sama sad ending, ada yang bahagia terakhirnya, ada yang tidak. Nah ini bahagia terakhirnya. Qala inni uridu an ankihaka ihda banatayya hataini ala anta jurani samaniya hijaj fa in atmamta asyra fa min indik wa ma uridu an asyqa alaika satajiduni insyaallah minas solihin. Nah, ketika sudah berhadapan sama bapaknya, kemudian bapaknya bilang, Nabi Syuaib bilang, sesungguhnya saya bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau harus bekerja kepada saya selama 8 tahun. Tapi kalau mau kau sempurnakan sampai 10 tahun, ya itu dari kita kebaikan tak. Tapi saya tidak bermaksud untuk memberatkan engkau. Dan insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik, kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa alaihi salam. Maharnya kerja sama mertuanya 8 tahun. Tapi kalau mau sempurnakan 10 tahun bisa toji, ya. Jadi ya itu kayaknya mahar ya mungkin ya. Karena di zaman dahulu wallahu alam bagaimana aturan pernikahannya. Maka kemudian akhirnya Nabi Musa
hadiah dari Allah atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya sebagai lelaki yang bersih, yang suci, kemudian Allah hadiahkan dia dengan menikahkan dia dengan seorang perempuan yang juga menjaga kesuciannya. Selesai. Gitu sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kalau kita berbicara tafsir itu selalu menarik. Apalagi kita renungi, kalau bacakan ayatnya saja ya kayak cerita biasa, tapi kalau direnungi maknanya, kemudian rahasia-rahasianya, kita akan mendapati kisah tersebut luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Ansar, enggak ada kak di kamera, enggak ada kak di frame. Ada bisa bertanya Ustaz ya? Iya.